Halo, saya Nadia Ardiwinata dalam Standpoint, menarik sudut pandang di balik peristiwa. Musibah dan anugerah silih berganti, datang dan pergi dalam kehidupan manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Sikap dan kesadaran itu pula yang kini sedang mengharu biru kita semua saat menerima kabar naas pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu hari Sabtu 9 Januari. Pesawat yang membawa 50 penumpang dan 12 kru itu hilang kontak hanya 4 menit setelah lepas landas. Doa terbaik kita panjatkan untuk para korban. Semoga damai di sisi Tuhan. Doa terbaik juga kita sampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga tegar dan tabah serta diberi kekuatan. Dengan berdoa dan berbelasungkawa, tanpa ngomongin firasat, tanpa dikait-kaitkan hal yang lainnya, tanpa share foto-foto para korban, tanpa membahas story terakhir korban, tanpa membagikan berita dari WhatsApp yang belum tentu benar, berarti kita sudah ikut berbela rasa. Mari berikan perhatian tanpa harus berusaha menjadi pusat perhatian. Peristiwa naas ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki, apakah itu harta benda, sanak saudara, gelar, jabatan, bahkan nyawa, semua itu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali lagi kepadanya. Sehingga baik secara suka atau terpaksa, kita mesti ikhlas merelakannya. Mungkin karena itulah sejak dahulu kala manusia sudah mengenal doa serenity untuk memohon kedamaian hati. Sebuah doa yang kurang lebih berbunyi, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Mengenai kedamaian hati, saya jadi teringat pada seorang dai yang mengilustrasikannya dengan sangat bagus. Beliau adalah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Katanya, orang yang paling tenang dan paling damai hidupnya itu adalah tukang parkir. Coba lihat tukang parkir. Walaupun mobil banyak dengan merek yang bagus-bagus, tapi dia nggak pernah sombong. Dia tetap santuy, tenang. Dan ketika mobil-mobil itu satu demi satu pergi sampai habis sama sekali, dia juga nggak sedih, melainkan tetap tenang. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis juga nggak sedih. Apa rahasianya? Kuncinya adalah tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, tapi dia hanya merasa dititipi. Jadi barang siapa merasa memiliki, maka bersiaplah dia kehilangan. Dan itu sering kali menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, di mana jabatan, harta, keluarga, bahkan nyawa, semuanya hanyalah titipan, sekedar titipan, maka dia akan hidup tenang, damai, seperti tukang parkir. Pertama, titipan gak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong gak pantas ya. Misalnya ada seorang teman yang titip mobil pada kita. Begitu yang punya mobil pergi, masa kita petantang-petenteng? Kan gak pantas. Tapi ada orang yang dititipi jabatan oleh Tuhan, tapi menjadi sombong. Atau dititipi harta menjadi orang kaya, jadi sombong. Sama tetangga gak mau kenal,
seolah melihat semua orang begitu kecil. Yang kedua, titipan itu harus dijaga baik-baik. Karena kalau tidak, yang nitip marah. Ketika ada seseorang nitip sepeda motor, waktu diambil, kaca spionnya pecah, knalpotnya hilang, rodanya lepas. Marah nggak yang nitip? Pasti marah. Dititipi kok nggak dijaga baik-baik. Jadi, untuk sikap amanah dan ikhlas dalam menjaga dan merawat titipan Tuhan, kita perlu meniru tukang parkir yang tak pernah merasa memiliki selain sekedar merasa dititipi. Soal titipan Tuhan, penyair W.S. Rendra juga pernah menuliskannya dengan sangat indah. Ketika semua orang memuji milikku, seringkali aku berkata bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan, bahwa mobilku hanyalah titipannya, bahwa rumahku hanyalah titipannya, bahwa hartaku hanyalah titipannya, bahwa putraku hanyalah titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah. Ku sebut itu sebagai ujian. Ku sebut itu sebagai petaka. Ku sebut itu sebagai panggilan apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas, dan ku tolak sakit. Ku tolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai dengan keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanya beribadah. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja.